Oke, halo semuanya. Di sini kami akan membahas soal referensi UTS untuk matkul akuntansi pengantar 1 semester 1. Jadi di sini ada transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2025. Di situ ada kas kita bertambah sebesar 68 juta. Terus ada persediaan BHP kita juga bertambah sebesar 2.500.000 dan juga peralatan kantor kita juga bertambah nih teman-teman. Ini mereka akun aset ya teman-teman, jadi masuknya di debit. Mereka bertambah di debit. Nah, ini tuh ditujukan untuk modal awal. Modal kalau bertambah ada di kredit. Terus ada transaksi yang kedua ya teman-teman. Dibayar sewa gedung sebesar 30 juta untuk 4 tahun. Kita bayar sekarang untuk 4 tahun ke depan. Otomatis itu masuknya ke sewa gedung, dibayar di muka. Nah, kita membayar itu, jadi kas kita berkurang. Kas berkurang ada di kredit. Dibeli bahan habis pakai seharga 6.500.000. Dibayar secara tunai 2.500.000. Sisanya kredit. Jadi persediaan BHB kita bertambah ada di debit. Tadi kita bayar tunai, kan kita pakai uang, pakai kas. Jadi kas kita berkurang ya. Berkurang 2.500.000. Nah, kita baru bayar segitu, jadi kita masih punya utang. Utangnya 4 juta. Terus transaksi selanjutnya menerima kas dari pelanggan X sebesar 16.500.000, pelanggan Z sebesar 13 juta atas pekerjaan yang belum diselesaikan. Kas kita bertambah karena kita dapat pendapatan ya. Terus pendapatan jasa diterima di muka bertambah. Kenapa pendapatan jasa diterima di muka? Karena kita udah dapat uangnya tapi kita belum ngerjain teman-teman, jadi masuknya di pendapatan jasa diterima di muka. Lanjut transaksi selanjutnya, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan Y atas jasa yang telah diselesaikan sebesar 11 juta. Piutangnya kita bertambah, pendapatan jasa kita bertambah. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit, piutang usaha bertambah di sisi debit. Transaksi selanjutnya, mengeluarkan kas untuk keperluan pribadi pemilik. Keperluan pribadi pemilik itu private teman-teman. Private bertambah ada di debit karena kita ngambil uang atau ngambil kas, jadi kasnya berkurang. Kas berkurang ada di kredit. Lanjut transaksi selanjutnya, menerima uang dari pelanggan 15.800.000 atas jasa yang telah diselesaikan. Kas kita bertambah karena kita dapat pendapatan bertambah ada di kredit. Menerima kas dari pelunasan piutang sebesar 7.800.000. Kas kita bertambah dan piutang usaha kita berkurang. Kas bertambah ada di debit, piutang berkurang ada di kredit. Lanjut, keluarkan kas untuk membayar gaji pegawai sebesar 8.700.000 dan beban lain-lain 5.800.000. Itu masuknya beban gaji ya teman-teman, beban gaji sama beban lain-lain. Beban kalau bertambah ada di debit karena kita membayar beban, jadi kas kita berkurang dong. Kas berkurang ada di kredit. Dibayar utang sebesar 3 juta. Utang usaha kita berkurang. Utang berkurang ada di debit. Kas berkurang ada di kredit. Oke, udah sama ya teman-teman. Ini jumlah total dari kredit dan debitnya. Setelah jurnal umum selesai, kita posting di buku besar. Seperti yang bisa dilihat, jadi buku besar itu isinya kolom-kolom per akunnya ya teman-teman. Kita tinggal masukin aja sesuai yang ada di jurnal umumnya. Akun kas ini tuh wajib diisi keterangan ya teman-teman. Ini tuh buat bantu kita pas masukin ke laporan arus kas. Tapi untuk akun yang lain nggak usah diisi keterangan juga nggak apa-apa teman-teman. Jangan lupa isi kolom ref. Kita ngambil dari jurnal umum pertama, jadi kita nulisnya JU1.
Oke teman-teman, kita lanjut untuk menyelesaikan data penyesuaian per 31 Desember 2025. Di sini ada 4 soal dari Bukomala. Kita langsung saja mulai dari yang nomor 1. Sewa gedung sebesar 30 juta untuk 4 tahun dan mulai digunakan mulai bulan November 2025. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan data penyesuaian yang nomor 1 adalah kita menyederhanakan dulu untuk biaya sewanya teman-teman. Ini 30 juta itu biaya sewa per 4 tahun. Langsung saja kita sederhanakan untuk biaya sewa per bulannya dengan cara 30 juta kita bagi dengan 48 bulan. 48 itu jumlah bulan selama 4 tahun. Lalu kita mendapatkan hasil Rp625.000. Karena di data penyesuaian digunakan mulai bulan November, maka 625 kita kalikan dengan 2. Karena penggunaan dari bulan November hingga Desember kita hitung yaitu 2 bulan. Oke teman-teman, kita peroleh hasil senilai Rp1.250.000. Rp1.250.000 ini kita catat sebagai beban teman-teman, karena kita sudah menggunakan gedung tersebut dari bulan November. Jadi kita hitung ada bulan November dan bulan Desember yang jumlahnya yaitu 2 bulan. Oke, kita masukkan saja sebagai beban di sebelah debit senilai Rp1.250.000. Oke, lanjut kita untuk mengisi bagian kreditnya. Kita menggunakan akun sewa gedung dibayar di muka. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat di daftar saldo, itu nilai sewa gedung dibayar di muka itu 30 juta. Dan ini belum sesuai dengan keadaan yang aslinya. Sehingga pada jurnal penyesuaian, sewa gedung dibayar di muka kita taruh di sebelah kredit atau di sisi kanan, yang artinya kita mengurangi saldo sewa gedung dibayar di muka senilai 1.250.000, yaitu berasal dari pemakaian gedung selama 2 bulan. Pastikan untuk selalu mengisi kolom referensi teman-teman dengan kode akun atau nomor akun. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu bahan habis pakai yang belum digunakan sebesar 2.700.000. Oke teman-teman, kita pahami dulu untuk soal nomor 2, 2.700.000 itu belum digunakan, berarti yang masih tersisa. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal yang nomor 2, kita harus melihat dulu di daftar saldo untuk akun bahan habis pakai itu nilainya berapa. Nah, ini untuk persediaan bahan habis pakai, teman-teman kita mendapatkan nominal atau saldonya itu sebesar 9 juta rupiah. Maka kita harus mengurangi saldo yang ada di daftar saldo, kita kurangkan dengan persediaan yang masih tersisa sesuai dengan data penyesuaian yang sudah ada di nomor 2. Untuk nilai di daftar penyesuaian itu saldonya aja Rp2.700.000. Maka langsung saja kita kurangkan. Dari 9 juta kita kurangkan dengan 2.700.000. Dan kita mendapatkan hasil sebesar 6.300.000. Untuk nominal Rp6.300.000 ini merupakan persediaan bahan habis pakai yang sudah kita gunakan alias yang sudah menjadi beban. Oke teman-teman, langsung kita masukkan ke dalam jurnal ya. Untuk jurnalnya di bagian debit itu ada beban pemakaian BHP. Ya betul sekali, ini saldonya itu berasal dari pengurangan yang tadi senilai 6.300.000. Ini merupakan bahan habis pakai yang sudah kita pakai sehingga kita catat sebagai beban pemakaian BHP di bagian debit. Lalu untuk yang di bagian kredit itu kita menggunakan akun persediaan bahan habis pakai. Mengapa? Karena kita sudah memakai persediaan tersebut teman-teman. Biar lebih jelas, kita buka dulu untuk yang daftar saldonya ya teman-teman. Di sini nilainya itu 9 juta rupiah di bagian debit atau di sisi kiri. Nah, kita harus mengurangkan dengan nominal bahan habis pakai yang sudah kita gunakan.
yaitu 6.300.000. Maka di jurnal penyesuaian persediaan BHP kita kreditkan senilai Rp6.300.000. Oke, agar tidak terlewat, kita posting dulu untuk penyesuaian nomor 1 dan 2 ke dalam buku besar. Yang pertama itu kita cari untuk buku besar di akun beban sewa. Yang pertama untuk tanggalnya ini kita isi di bulan 12 dan di tanggal 31. Selanjutnya untuk di kolom keterangan ini kalian tidak perlu mengisi ya, tidak wajib. Kalau di kolom keterangan biasanya yang diisi itu cuma di kolom yang kas saja, karena itu untuk mengerjakan di laporan arus kas. Kalau di beban sewa kita tidak perlu mengisi di kolom keterangan. Lanjut saja kita isi di kode referensinya itu dari JU2. Dan di bagian debit itu kita masukkan saldo senilai Rp1.250.000. Itu kita samakan dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Beban sewa di bagian debit, maka kita masukkan di bagian debit. Lalu saldonya kita juga samakan saja, kita masukkan di saldo debit senilai Rp1.250.000. Oke, kita lanjut untuk akun yang kedua, yaitu sewa gedung dibayar di muka di sisi kredit atau di sisi kanan. Kita posting saja di buku besar. Kita cari dulu untuk kolomnya. Nah, ini teman-teman ya, tulis tanggalnya tanggal 31. Aku kasih warna dulu. Nah, ini di warna kuning, teman-teman ya. Ini di tanggal berapa? 31 untuk bulan 12-nya itu cukup di satu kali aja, di awal aja. Ya, ini tanggal 31. Untuk yang selanjutnya kita masukkan di kolom F atau referensi, itu di JU2. Selanjutnya untuk di bagian nominalnya kita masukkan di sisi kredit teman-teman Rp1.250.000. Nah, ini pengisiannya disesuaikan saja dengan posisi yang ada di jurnal penyesuaian. Ini di sisi kredit ya teman-teman. Nah, ini aku warna kuning, udah. Aku kembaliin lagi biar nggak bingung. Kita buka lagi di buku besarnya, di sisi kredit ya, sesuai. Untuk kolom saldonya, teman-teman 1.250.000 ini kan ada di sisi kredit. Nah, sedangkan sebelumnya atau saldo normalnya, sewa gedung dibayar di muka itu ada di bagian debit atau di sisi kiri. Maka harus kita kurangkan 30 juta, kita kurangkan 1.250 sehingga kita dapat hasil 28.750. Kenapa kok dikurangkan? Karena akun sewa gedung dibayar di muka ini saldo normalnya atau bertambahnya itu di sisi debit teman-teman. Tetapi di tanggal 31 alias di jurnal penyesuaian sewa gedung dibayar di muka ini kita taruh di sisi kredit, yang artinya harus mengurangi saldo yang sebelumnya. Lanjut untuk soal yang nomor 2, itu akun yang pertama dulu, ada beban pemakaian BHP di sisi debit. Senilai berapa? 6.300.000. Ini di sisi debit, diingat-ingat teman-teman. Kita buka di buku besarnya. Cari untuk kolom yang biaya pemakaian BHP. Nah, sebentar, ini dia. Kita isi di tanggalnya itu bulan 12, tanggal 31 referensi JU2. Nah, untuk nominalnya kita masukkan di sisi debit teman-teman. Kita samakan dengan yang ada di jurnal penyesuaian yang tadi, senilai 6.300.000. Lanjut nih di kolom saldo D ataukah kita juga masukannya itu sesuai dengan nominal yang kita masukkan sebelumnya. Nah, ini ada di debit. Maka di kolom saldo juga kita harus masukkannya di kolom debit juga. Oke, lanjut untuk akun yang selanjutnya yaitu persediaan BHP di sisi kredit. Maka di buku besar kita juga memasukkannya di sisi kredit senilai 6.300.000. Kita cari dulu untuk kolomnya di persediaan BHP. Nah, udah ketemu ini. Kita masukkan di tanggal 31 ya teman-teman. Jangan lupa untuk masukin di nomor akun sama kode akunnya. Ini aku kasih warna kuning biar jelas. Di tanggal 31, ngisi tanggal 31. Untuk di keterangan ini opsional aja. Biasanya dipakai cuma di kas, referensi JU2. Untuk saldo sesuai dengan jurnal penyesuaian, yaitu di sisi
kredit senilai 6.300.000. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengurangkan saldo sebelumnya itu di sisi debit senilai 9 juta. Harus kita kurangkan dengan 6.300.000. Kenapa? Karena saldo yang 6.300.000 itu berada di sisi kredit. Kita dapetin di nominal 2.700.000. Sama teman-teman kayak soalnya. Di soal juga bahan habis pakai yang belum digunakan alias yang masih tersisa. Saldo yang masih tersisa itu 2.700.000. Ya, berarti itu sudah benar. Lanjut kita kerjakan yang nomor 3. Pelanggan X sebesar 16.500.000, pekerjaannya sudah dapat diselesaikan. Teman-teman, kita lihat dulu yang sebelumnya itu di bagian jurnal umum, transaksi itu ada pelanggan X dan Y. Nah, kebetulan aku pakainya itu X dan Y dijadiin satu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau misah, juga teman-teman bisa lihat nominal saldonya disesuaikan dengan yang ada di soalnya. Nah, ini untuk X dan Y aku jadiin satu senilai 29.500 ya. Untuk yang pelanggan X aja ini ternyata 16.500.000 yang pekerjaannya sudah dapat kita selesaikan. Berarti yang 16.500.000 ini kita bisa anggap sebagai pendapatan jasa. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Di bagian debit, ini kita menggunakan akun pendapatan jasa diterima di muka. Mengapa demikian? Karena sebelumnya di transaksi itu teman-teman pendapatan jasa diterima di muka di sisi kredit ya, senilai 29.500. Nah, itu belum kita bisa akui sebagai pendapatan. Tetapi ketika sudah ada daftar penyesuaian yang menyatakan bahwa 16.500.000 itu sudah kita selesaikan pekerjaannya, maka 16.500.000 itu sudah bisa kita anggap sebagai pendapatan. Nah, langsung aja, berarti yang pendapatan jasa diterima di muka nih kita masukkan di sisi kredit yang artinya harus mengurangi saldo sebelumnya senilai 16.500.000. Dan di sisi kredit pendapatan jasa bertambah senilai berapa? 16.500.000 juga. Langsung dimasukkan aja yuk ke dalam buku besar. Yang pertama kita masukkan untuk pendapatan jasa diterima di muka. Ya, ini aku kasih warna dulu biar lebih jelas. Sebentar. Oke, udah. Untuk tanggal sama teman-teman, tanggal 31 ya. Untuk JU-nya referensinya JU2, untuk di saldo itu di sisi debit. Kita sesuaikan aja saldonya, kita samain sama yang ada di JU2 alias jurnal penyesuaian ya. Ini pendapatan jasa diterima di muka. Itu saldo normalnya di sisi kredit atau bertambahnya di sisi kredit. Tetapi di tanggal 31 itu kita mendapatkan pengurangan ya, atau kita kurangi di sisi debit senilai 16.500.000. Jadi 29.500 kita kurangi 16.500 dapat 13 juta rupiah. Ini saldo akhirnya ya, di saldo akhir pendapatan JSDD. Oke ya teman-teman, kita lanjut untuk akun kedua di soal nomor 3. Aku cari dulu untuk akunnya, yaitu kolom akun pendapatan jasa. Bentar di atas. Yap, ini dia. Aku bantu kasih warna kuning dulu ya. Oke, sudah. Untuk referensi kita tulis JU2. Untuk saldonya itu di sisi kredit ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Oke, akun pendapatan jasa tadi kita di sisi kredit yang artinya kita menambah ya. Akun pendapatan jasa, nah ini. Pendapatan jasa di sisi kredit. Artinya bertambah teman-teman. Saldo normal atau saldo bertambahnya itu di sisi kredit. Senilai 16.500.000 ya. Oke, ya yuk kita balik lagi ke BB-nya. Ini di sisi kredit ya. Bertambah berarti kita tambah 26.800 kita tambah dengan 16.500 sehingga kita dapat hasil saldo akhir pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 43.300.000 rupiah.
Oke, kita lanjut saja untuk soal penyesuaian yang terakhir nomor 4. Penyusutan peralatan per bulan 1% dari harga perolehan. Oke, langkah pertama kita lihat dulu di daftar saldo. Untuk saldo peralatan kantornya dulu. Peralatan kantornya ada di nominal Rp17.500.000. Oke, teman-teman, ya, Rp17.500.000. Yuk kita lihat lagi. Kita kembali ke JU2. Nah, penyusutannya per bulan itu 1% dari harga perolehan. Jadi cara ngitungnya seperti ini, teman-teman. Untuk harga perolehan kita lihat di daftar saldo 17.500 ya. Langsung kita kalikan saja, teman-teman. Kita kalikan dengan berapa? Dengan 1% ya, sesuai sama data penyesuaiannya saja yang ada di soal. Nah, nih kita dapat angka 175.000, bentar tak format dulu. Nah, ini udah 175.000, ini untuk penyusutan 1% ya dari harga perolehannya 17.500.000, teman-teman. Nah, ini ya. Yuk kita langsung jurnal aja ke jurnal penyesuaian. Tanggal seperti biasa 31. Nah, untuk akun ini teman-teman aku dapetinnya dari pembelajarannya Bukomala ya. Sudah terbukti juga ada di modulnya, teman-teman bisa baca. Kalau misalnya belum paham, untuk di bagian debitnya itu ada beban penyusutan peralatan. Ya, penyusutannya berapa? 175.000. Yang di bagian kredit itu kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan. Jangan lupa untuk ngisi kode akun, teman-teman. Nominal juga sama, 175 ya. Nah, harus sama sisi kanan dan juga sisi kiri. Langsung aja kita masukkan ke dalam buku besar. Ya, ini aku cari. Nah, nih tak kasih warna dulu biar jelas. Ting. Oke, teman-teman, untuk yang di beban penyusutan peralatan ini JU2 ya. Untuk di saldonya tuh di debit sesuaikan aja sama yang ada di jurnal umum halaman 2 atau jurnal penyesuaian. Nah, nih di bagian saldo debit kredit juga kalian menyesuaikan aja sama sebelumnya. Kalau kalian taruh di debit, taruh debit. Kalau kalian taruh kredit, kredit, seperti itu. Kita cari untuk akun selanjutnya ya, kita akumulasi. Ya, ini akumulasi. Sebentar, tak kasih warna dulu. Oke, udah. Tanggal seperti biasa. Referensi JU2 ya. Oke, lanjut untuk nominalnya di sisi kredit. Maka di bagian saldo, di kolom saldo juga kita harus samakan di sisi kredit juga. Oke, ini kita sudah selesai menyelesaikan jurnal penyesuaian dan juga buku besarnya ya, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja yuk buat mengerjakan daftar saldo setelah disesuaikan. Oke, untuk yang akun kas itu teman-teman lihatnya di saldo paling akhir ya. Untuk sisi kanan atau kiri, debit atau kreditnya juga kalian sesuaikan saja sesuai dengan yang ada di buku besar. Piutang usaha juga kita sesuaikan dengan yang ada di buku besar, teman-teman. Dan seterusnya kita sesuaikan saja. Ini di buku besarnya. Ini yang ada perubahan itu di persediaan BHP ya. Ini aku bold. Oke, sudah 2.700.000 ya, teman-teman. Ini di sisi debit. Di sisi debit kita sesuaikan aja ya saldonya di sisi debit. Langsung kita input, langsung kita masukkan aja di daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, ini 2.700.000 ya. Dan seterusnya sama seperti itu, teman-teman. Disamakan dengan saldo akhir yang ada di buku besar. Sisi kanan atau kirinya juga kalian harus samakan. Ya, nggak boleh ada yang beda. Nanti nggak balance kalau berbeda. Nih contoh lagi akumulasi di bagian kredit ya. Senilai 175.000. Ini kita sama juga di akun akumulasi penyusutan peralatan. Oke, seperti ini.
Nah, jangan lupa di akhir itu kalian harus mentotalnya. Sisi kiri di sisi debit atau sisi kanan sisi kredit itu kalian harus sama teman-teman. Harus seimbang, harus balance ya. Nah, di jurnal penyesuaian juga harus balance. Nih, jurnal penyesuaian balance-nya Rp24.225.000. Oke, ini sudah sama teman-teman ya. Silakan yang mau di screenshot boleh. Oke, ini yang daftar saldo setelah disesuaikan. Ya, seperti ini ya, balance-nya atau totalnya debit atau kreditnya sama. Rp145.475.000. Oke, sudah selesai semua untuk jurnal dan juga daftar saldo. Kita lanjutkan di laporan keuangan. Oke, lanjut teman-teman, kita bikin laporan laba rugi ya. Pertama kita tulis judulnya dulu yang pasti. Laporan laba rugi, terus bawahnya ada periode 31 Desember 2025. Jadi laporan laba rugi itu berisi pendapatan jasa dikurangi total beban yang ada. Langsung aja tulis pendapatan, bawahnya pendapatan jasa. Untuk nominalnya sendiri tuh yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ya teman-teman, yaitu ada 43.300.000. Nah, lanjut di bawahnya itu beban operasional. Jadi di bawahnya itu semua beban yang ada di transaksi ya. Ada beban gaji, beban lain-lain, beban sewa, lanjut ada beban pemakaian BHP, beban peralatan. Nah, lanjut masukin nominalnya. Itu nominal dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Tinggal dimasukin aja. Udah dimasukin semua, lanjut dijumlahin. Jumlah seluruh bebannya ada 22.225.000. Lanjut, kita kurangin 43.300 itu dengan 22.225.000 itu. Hasilnya jadi 21.075.000. Gitu deh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menyelesaikan laporan ekuitas pemilik per 31 Desember 2025. Jangan lupa teman-teman juga menambahkan nama perusahaan ya di kopnya, yaitu usaha jasa akuntansi baru. Di laporan ekuitas pemilik ini, fungsinya itu kita mengetahui pertambahan atau pengurangan modal selama satu periode. Oke, yang pertama ini kita masukkan dulu. Untuk modal awal per 1 Desember, kita lihat di neraca setelah disesuaikan atau daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, ini modal per 1 Desember 2025 itu senilai 88 juta rupiah, teman-teman. Langsung saja kita input, kita masukkan ya sesuai dengan data yang ada di daftar saldo setelah disesuaikan. Yang kedua, itu ada tambahan investasi pemilik. Nah, tambahan investasi pemilik ini, teman-teman isinya itu laba bersih. Laba bersih perusahaan atau laba periode berjalan ya. Untuk di laba bersihnya itu kita mendapatkan nominal Rp21.075.000. Nah, ini kita lihat dari mana? Kita lihat dari laporan laba rugi, teman-teman. Ini harus sama ya. Harus kita sesuaikan dengan yang ada di laporan laba rugi laba bersihnya, yaitu senilai Rp21.075.000. Oke, selanjutnya teman-teman ini aku perbesar dulu. Untuk pengambilan oleh pemilik, teman-teman ini biasanya kita sering dengar itu dengan sebutan akun prive atau akun PP ya. Pengambilan oleh pemilik. Ini nominalnya kita juga lihat di daftar saldo setelah disesuaikan, teman-teman. Ini akun prive di kode akun 321. Itu kita dapat nominalnya Rp2.350.000. Ini tak kasih warna ya. Harus kita sesuaikan. Itu prive Rp2.350.000. Oke, aku bold. Sudah jelas ya teman-teman? Langsung saja kita masukkan ke dalam laporan ekuitas pemilik. Nah, di laporan ekuitas pemilik
ini pengambilan oleh pemilik atau prive itu wajib kita minus ya, atau biasanya itu kalau penulisan dari buku malah menggunakan tambahan tanda kurung. Itu yang artinya itu mengurangi apa? Mengurangi laba berjalan atau laba bersih. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja kita kurangkan. Laba bersih Rp21.075.000 kita kurangkan dengan Rp2.350.000 yaitu prive. Kita peroleh hasil yaitu Rp18.725.000. Baik, selanjutnya kita langsung saja menambahkan saldo modal awal senilai Rp88 juta kita tambahkan dengan pengurangan tadi ya, pengurangan laba bersih dengan prive. Kita peroleh hasil yaitu Rp106.725.000. Oke teman-teman, ini modal kita yang terbaru ya, modal kita di tanggal 31 Desember 2025. Jangan lupa ya kalian untuk selalu mengisi kopnya atau judul laporan keuangannya ya yang di atas. Nah ini usaha jasa konsultasi akuntansi baru ini wajib diisi ya teman-teman, biar membedakan teman-teman gak bingung perlaporan keuangannya, karena kita membuat 3 laporan keuangan teman-teman. Ini untuk yang pertama itu nama perusahaan, nama laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu periodenya. Oke, ini wajib diisi. Oke, selanjutnya teman-teman yang harus kita lakukan adalah mengerjakan laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini aku bantu kasih pengelompokan akun dulu ya. Yang harus kita masukkan itu yang pertama itu ada di akun aset. Ini aku bantu kasih warna dulu biar jelas. Di warna hijau ya, ini akun aset. Dari K sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan. Oke, yang kedua yaitu akun liabilitas atau hutang. Di sini hutangnya itu ada dua akun, yaitu hutang usaha dan juga pendapatan jasa diterima di muka. Ini aku kasih warna biru biar jelas. Dan yang terakhir teman-teman, kita juga menambahkan modal. Nah, tetapi modalnya itu tidak lagi 88 juta ini. Tapi modalnya nanti nominalnya berapa? Yuk kita kerjakan dulu aja untuk laporan keuangannya. Oke teman-teman, ini kita buka ya untuk yang laporan posisi keuangan. Ini laporan keuangan yang terakhir ya. Selanjutnya kita langsung masukkan saja ya untuk saldonya. Ini yang pertama ada saldo kas. Kas kita lihat di mana? Di daftar saldo setelah disesuaikan. Ini mulai dari akun kas sampai akumulasi penyusutan peralatan pun nanti kita samakan semua. Harus sama dengan daftar saldo setelah disesuaikan. Yang pertama untuk akun kas itu kita dapat di 68.750. Nah ya, ini kita masukkan saja langsung. Selanjutnya kita juga menambahkan saldo-saldo akun yang lain nih. Sewa gedung dibayar di muka juga kita masukkan 28.750. Oke, kita samakan saja ya teman-teman dengan yang ada di daftar saldo setelah disesuaikan. Ini kita lanjut untuk mengerjakan yang aset tetap. Oh iya, untuk aset ini teman-teman dibagi dua ya. Untuk aset itu ada aset lancar dan juga ada aset tetap. Yang pertama ini peralatan kantor masuk di aset tetap, itu nominalnya berapa nih kita lihat dulu. Nah, 17.500.000. Langsung kita masukkan saja ya, kita masukkan di laporan keuangan sebesar 17 juta. Lanjut untuk aset tetap yang kedua, ini ada akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat dulu untuk saldonya. Nah, ini saldonya ada di kredit teman-teman. Ada di kredit di sisi kanan ya. Sedangkan untuk akun aset itu normalnya itu ada di sebelah debit atau di sisi kiri. Maka dari itu, karena saldo akumulasi penyusutan peralatan ini tidak normal alias tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka di laporan posisi keuangan saldo akumulasi penyusutan peralatan ini harus kita minus ya.
harus kita minus atau harus dikurangkan, akan mengurangi saldo aset yang lain nanti ini. Nah, ini sudah aku warna jadi merah, dan biasanya kalau buku malah itu kalau ada pengurangan atau minus itu saldonya itu diberikan tambahan tanda kurung seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut untuk akun yang selanjutnya, yaitu akun-akun liabilitas. Akun liabilitas ini yang sudah aku beri warna dengan warna biru. Ada 2 akun, teman-teman. Yang pertama ada akun utang usaha, yang kedua ada pendapatan jasa diterima di muka. Nah, untuk akun utang usaha dan pendapatan jasa diterima di muka juga saldonya harus kita samakan dengan yang ada di daftar saldo setelah disesuaikan. Ya, ini kita lihat lagi untuk utang usaha dan pendapatan jasa diterima di muka, saldo 1 juta dan juga 13 juta. Untuk kita isi saldo yang berikutnya, yaitu saldo ekuitas. Biar nggak bingung, kita lihat dulu nih yang ada di daftar saldo setelah disesuaikan. Modal itu saldonya ada di 88 juta. Tetapi di laporan posisi keuangan kita nggak lagi pakai yang 88 juta. Tapi kita pakai yang modal 31 Desember 2025 yang terbaru, yang ada di laporan ekuitas pemilik. Ya, kenapa demikian? Karena kita ada perubahan modal, teman-teman ya, kita ada penambahan. Senilai berapa? Senilai 106.725. Ya, ini harus sama ya, harus sesuai dengan yang ada di laporan ekuitas pemilik. Oke, sudah jelas ya. Untuk yang selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah kita menjumlahkan atau mentotal aset. Ini akun aset itu jumlahnya berapa nih di sisi kiri. Nah, di sisi kiri ini kita dapat 120.725. Apa ya, untuk yang akumulasi penyusutan peralatan itu kan sudah ada tanda kurungnya, alias dia itu sifatnya itu minus atau mengurangi. Dan juga di sisi sebelah kanan akun liabilitas dan juga ekuitas juga harus dijumlahkan, teman-teman. Dan hasilnya ini harus balance ya, harus sama antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Ya, sudah paham semuanya. Untuk untuk nama perusahaan jangan lupa diisi, nama laporan keuangan serta periodenya. Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang mau screenshot buat belajar lagi, boleh di screenshot dulu. Oke teman-teman, untuk sesi kita kali ini di Bismart 1, laporan keuangan sudah kita selesaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bismart 2.